Tahukah kamu apakah kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk pengangkut darah. Fisiologi jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pompa darah, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Bagian dari jantung yang penting, atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari pena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Ventrikel kiri menerima darah yang kaya O2, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Yang pertama, atrioventricularis, memisahkan atrium dengan ventrikel. Tricuspidalis terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Mitralis atau bicuspidalis memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua, ada katup spinularis, memisahkan arteria pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Katup pulmonalis, ventrikel kanan, dan arteria pulmonalis. Sirkulasi sistemik. Arteria ke arteriola, ke kapiler, ke penula, ke pena. Sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat: 1. Otomatisasi, kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. 2. Ritmisasi, pembangkitan impuls yang teratur. 3. Konduktivitas, kemampuan untuk menyalurkan impuls. 4. Daya rangsang, kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Impuls jantung berasal dari nodus sinoatrialis atau SA, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA ke sistem pengantar khusus atrium dan ke otot atrium atau berkas baca, mempermudah hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Nodus atrioventricularis atau API merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Sirkulasi kecil. Darah O2, CO2 ke jantung atau serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru atau lepas CO2 menyerap O2. Sirkulasi besar. Darah atau O2 ke serambi kiri, ke bilik kiri, ke aorta, dan organ tubuh. Fase-fase siklus jantung. 1. Mid diastole, atrium dan ventrikel. 2. Diastole lanjut, depolarisasi menyebar mel atrium dan berhenti pada nodus API ke otot atrium kontraksi. 3. Sistole awal, depolarisasi menyebar dari nodus API, miokardium, ventrikel ke ventrikel kontraksi teks, atrium, katup API menutup atau menimbulkan bunyi. 4. Sistole lanjut, setelah tek ventrikel ke tek dalam pembuluh darah, ke katup spinularis membuka ke sirkular, pulmonalis, dan sistemik. 5. Diastole awal, gel repolarisasi menyebar mel miokardium, ventrikel atau istirahat, tek ke dari atrium ke katup spinularis tertutup atau bunyi jantung kedua. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskuler. 1. Aterosklerosis, penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersulit lumen pembuluh darah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah: usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat diubah: 1. Hiperlipidemia. 2. Merokok. 3. Homocysteine atau produk antara metionin, cysteine. 4. Obesitas. 5. Diabetes. 6. Gaya hidup atau kurang gerak. 7. Stres psikososial. Obat-obatan: 1. Asam nikotinat atau niacin. 2. Clofibrat, arterol, lifosol. 3. Gemipibrosil atau lifozil. 4. Simvastatin atau Zocor. 2. Infrak jantung.
atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah, gejala nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang, dada dan lamanya lebih dari 1/2 jam, gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki, tangan dan sesak napas, muka membiru, dan tachycardia. Obat-obatan: 1. Trombolitika atau kabikiase, streptase, 2. Urokinase, 3. Analgetika narkotik. 3. Angina pectoris, serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar kedua pundak, ada kalanya ke leher atau lengan yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan antara 5 dan 30 menit. Jenis-jenis angina: angina stabil, angina instabil, angina varian. Obat-obatan: A. Vasodilator koroner, 1. Nitrogliserin, 2. beta blocker, 3. pindolol, 4. atenolol. 4. Aritmia. Gangguan irama jantung dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bilik berdetak lebih cepat atau lebih lambat, atau di atas 100 dan di bawah 60 denyut per menit, dari normal 70 sampai 80 denyut per menit. Obat-obatan: 1. Kinidin, 2. lidokain, 3. profenon, 4. prokainamid, 5. disofiramida. Struktur yang membentuk sistem respirasi. 1. Struktur utama, yaitu saluran pernapasan atas, pernapasan bawah, paru-paru. 2. Struktur pelengkap. Ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, pleura. Tahukah kamu apakah sistem pernapasan itu? Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Melembabkan udara. Gagal jantung. Jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah, sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat terlalu sedikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki menimbulkan sesak. Penyebab: infark jantung, kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Penanganan: harus banyak istirahat, pembatasan asupan garam, pengobatan dengan diuretik. Obat-obatan: 1. Kardionoka, digoxin atau lanoksin, 2. dopaminergika, dopamin atau dobutamin, dobutamin atau dobutrek. Anatomi sistem pernapasan saluran. Ada pernapasan atas dan pernapasan bawah. Pernapasan atas ada nasal cavity, bronchial, larynx saluran. Pernapasan bawah, trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, alveoli. Fisiologi sistem pernapasan. Sistem respirasi dibagi menjadi 2. Ada konduksi dan respirasi. Saluran pernapasan secara fungsional. 1. Zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Proses pembentukan suara. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. 2. Zona respiratorik. Terdiri dari bronchiolus respiratoris dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak.